terdapat penggugat bernama Bapak Haji Amanah selaku warga dari Desa Pagijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dan tergugat bernama Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa Pagijangan. Bukti penggugat berupa surat dari desa serta mengajukan 2 orang saksi, dan bukti tergugat berupa surat dari tahun 1960-an serta mengajukan 2 orang saksi. Kronologi dari perkara nomor 88-G-TF-2025-PTUN Surabaya membahas terkait kesalahan pencantuman persil pada tanah milik penggugat. Persil yang seharusnya tercatat sebagai persil 38 justru dimasukkan ke dalam persil 37 dalam data administrasi desa. Tanah yang dimaksud memiliki luas 401 meter persegi. Kesalahan ini baru terungkap ketika penggugat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat melalui PTUN. Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis tanah. Akibat adanya kekeliruan data tersebut, penggugat mengalami hambatan dalam mengajukan permohonan hak atas tanah di BPN. Oleh karena itu, penggugat kemudian mengajukan gugatan terhadap Kepala Desa Pagijangan. Jadi timeline dari kasus ini dimulai pada tahun 2022 yang dimana Bapak Haji Amanah selaku penggugat melakukan ajuan sertif ke BPN. Namun dari ajuan sertif ini ditolak oleh BPN. Kemudian Bapak Amanah juga mengajukan sertifikat ini ke Mahkamah Agung pada tahun 2023. Hal tersebut terjadi lagi karena sertifikatnya itu ditolak. Dari kedua tolakan sertifikat ini dari pihak BPN dan juga MA terbukti bahwa ada kesalahan yuridis dan juga fisik. Maka dari itu pada tahun berikutnya Bapak Haji Amanah menggugat Kepala Desa ke PTUN karena menurut dugaan Bapak Haji Amanah, Kepala Desa ini melakukan kesalahan fisik dan juga yuridis dalam penulisan sertifikat. Jadi, kesimpulan dari kasus ini adalah sengketa ini terjadi karena kesalahan pencantuman nomor persil tanah di administrasi desa yang membuat data tanah tidak sesuai. Penggugat menilai Kepala Desa kurang teliti dalam administrasi, sedangkan tergugat berpendapat kesalahan berasal dari perubahan sistem BPN. Kasus ini menunjukkan pentingnya ketelitian dan koordinasi antara desa dan BPN agar kesalahan serupa tidak terulang lagi. Baik, dugaan kelompok kami ada 3. Yang pertama yaitu melihat dari sudut pandang penggugat. Penggugat menduga bahwa terjadi kesalahan administrasi oleh Kepala Desa dalam pencantuman persil tanah miliknya. Yang kedua yaitu melihat dari sudut pandang tergugat. Tergugat beranggapan bahwa pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan data lama yang tercatat sejak tahun 1960-an dan tidak ada unsur kesalahan atau penyimpangan administrasi. Dan yang terakhir melihat dari sudut pandang pengadilan, hakim diduga akan menilai apakah tindakan Kepala Desa termasuk keputusan tata usaha negara atau KTUN yang akan menimbulkan akibat hukum dan apakah terdapat pelanggaran asas kecermatan administrasi. Mari kita tunggu di sidang berikutnya.